Giliran mau ketemu Allah pakai baju sekadarnya. Malah ada yang tanya sama saya, Bu Kapolda, Ustadz boleh enggak saya sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas Ustadz. Aduh, gerah. Boleh. Tapi ibu-ibu mau ketemu Pak Kapolda tidak pakai itu boleh enggak? Mohon maaf Jenderal. Oh, ditempelin kau sama Ibu Weli. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak. Ini. Muka-muka penuh dosa semua ini Pak. Ini. Buka banyak, buka bosi Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Timbang dosa, timbang amal. Ternyata amalnya lebih banyak. Karena banyaknya amal daripada dosa. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu, siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang sejak balik sering puasa Senin Kamis? Tidak ada. Siapa yang sudah hatam Quran 2 kali? Tidak ada. Siapa yang setiap masuk celengan di masjid 1 juta? Tidak ada toh? Kalau begitu apa modal masuk surga kalau pahala bapak sedikit? Sementara siapa yang suka bohong istrinya? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Nomor HP-nya tukang tipu. Kapolda 1, Kapolda 2. Saya tahu modusnya ini semua ibu. Kenapa? Saya juga begitu. Ayo. Nah, makanya ketika kumpul begini Bu, kesempatan selawatan. Misalnya Bu, ini majelis taklim Polda lagi nunggu Ustadz. Sambil nunggu Ustadz, daripada ibu buka WhatsApp, saatnya beramal, selawat bareng-bareng. Maka saya mau ajak selawat. Boleh Bu? Kita tanding mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Boleh ya? Nah sekarang ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu, ayo Bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ayo selawat bareng-bareng. Salatullah ayo Bu, keras. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah nilainya 8,5. Beginilah suaranya perempuan Pak, tidak bisa keras, namanya sahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Bu, kalau ditelepon sama Pak Dir jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak Dir. Menggoda betul. Coba yang tegas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Enggak diteleponnya lagi besok itu. Ini Waalaikumsalam. Kita dengar bapak-bapak, ibu diam ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo keras Pak, kencang Pak, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 8,6. Membela jenis kelamin sama-sama laki-laki. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa yang kita muliakan dengan segala kemuliaan, Ibu Eli, istri Kapolda. Bersyukur ibu istri polisi. Karena seandainya ibu bukan istri polisi, ibu tidak dipanggil ibu Kapolda. Ini ibu-ibu semua bersyukur jadi istri polisi. Karena suaminya polisi, maka ibu jadi anggota Bayangkari. Iya toh? Oh, anggota Bayangkari. Bajunya aja keren. Cuma kadang-kala naik mobil yang tinggi sekali itu kasihan. Mobil Brimob. Dan yang saya muliakan para bapak-bapak PJU, pejabat utama jajaran Polda Jawa Barat, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ramadan itu ibu bulan diskon. Bulan mendapat penghargaan sebesar-besarnya dari Allah. Puasa saja bu, Nabi bersabda, man soma ramadana imanan wahtizaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Baru puasa bu, belum tarawih, belum tadarus, belum sedekah, belum witir. Puasa saja. Nabi bilang diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Nah, Ramadan banyak sekali pahala. Malam kita puasa. Tarawih. Malam kita witir. Malam kita itikaf. Malam kita tadarusan. Siang kita puasa. Meskipun dalam keadaan puasa kita pergi tugas di jalan raya. Mengamankan jalan raya. Yang ustadz tidak bisa ceramah sampai kalau jalan raya macet. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan kau musuh itu ustadz, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di dunia? Kira-kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Nah, ibu-ibu, rumah dijarah, suami dibunuh, anak diperkosa, rumah dibakar, ibu cari siapa? Polisi itu, tidak mungkin cari penghafal Quran. Saya pergi ceramah, macet jalan. Tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tetap macet. Saya baca ayat kursi. Tidak gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas. Ustaz beleng-beleng. Per. Lanjut. Jalan mobil saya. Maka saya bilang sama mubalik, salah kalian kalau musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang bungkus pak? Iya, Pak Kapolres enggak tahu dia bungkus anggotanya pak, salah bungkus nanti. Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Nah, bayangkan pahala kita bulan Ramadan. Tapi ternyata bu kata Nabi, pelihara itu amalmu, jangan sampai kau kumpul. Belum sampai akhirat sudah habis. Ibaratnya ibu ngisi karung. Mau pulang kampung. Penuh satu karung. Tapi ternyata karungnya ada bocornya. Dia bawa lah itu. Kenapa? Makin ringan. Sampai di Ciamis. Kok kosong? Begitu juga pahala Ramadan kita kumpul. Ternyata ada yang bocor. Sampai akhirat. Mana puasaku? Mana tarawihku, mana tahajudku, mana tadarusku. Kata malaikat, Mas, Bang, Kang, bocor kau punya tempat. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membocorkan amal kita? Kata Nabi, sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Dia makan kau punya amal sehingga di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan sifat ini tidak ada di antara kita. Apa yang 6 itu? 1 kata Nabi. Al-istighalu biuyubil khalqi. Suka cerita jeleknya orang. Dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini penyakitnya ini. Nah. Iya tuh. Ini kumpul-kumpul begini tuh gosip tuh dia. Gini modelnya. Apa sih? Saya tahu. Nah saya sering lihat kamu semua. Apa sih bu? Gimana dia dapat cincin? Pasti suaminya korupsi tuh. Betul dia hanya bribka. Tapi dia punya banyak warisan. Jadi gelangnya tebal. Betul ibu istri JPU, PJU, ya toh. Nah, saya aja duduk-duduk gini ada yang gosipin saya tadi. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Bu, tahu enggak? Pahala perempuan itu kalau Ramadan 2 kali lipat dari suami.
Artinya apa Ustaz? Kalau pahalanya suami tekun ibadah 5 nilainya, ibu dapat 10. Itu Nabi bilang begitu. Kenapa bisa Ustaz? Contoh, sama-sama anggota Polri. Suami istri, tugas di Polsek. Pergi, pulang, boncengan naik motor. Begitu pulang kantor kerja, istrinya kata, "Bang, singgah saya di pasar ya Bang." "Iya Dek, singgah." Istrinya singgah di pasar. Jam 5 menjelang buka. Suaminya sudah naik motor laju. Suami sudah sampai di rumah mandi nonton. Yang dinonton bola. Masih bagus. Kalau dinonton gosip, kelainan jenis kelamin ini Bapak. Ya kan? Istri mutar di pasar. Dia kelilingi satu pasar gara-gara cari yang paling murah. Ya kan ibu toh? Biasa selisih 5.000. Nggak amma cari lagi yang lebih murah. Sampai basah semua keteknya. Iya toh? Nah, istri brimob. Sudahlah itu kasihan. Dia bawa lah beras 10 kilo. Bawa minyak goreng. Bawa tepung. Bawa ubi. Karena berat, terpaksa setengah mati. Keluar dari pasar, dilihat. Grab 15.000. Jalan kaki gratis. Jalan aja deh. Jalan lagi tuh. Istrinya, suaminya sudah nyaman dia nonton. Sampai di rumah, istri buka baju. Karena panas, tidak ada AC, tidak ada kipas, tinggal BH dia pakai. Biasa lihat istri begitu kan? Ya, sudah. Suami, sudah dia baca. Kan soleh juga suaminya, ngaji dia. Istri lari, dapur, meja, dapur, meja. Dia mau tes, ini sudah banyak garamnya enggak? Ya toh ibu? Sudah. Jelang buka, suami sudah siap di meja. Istighfar suaminya. Nashhadu Allah ilaha illallah. Bandrek. Wa nastaghfirullah. Pisang goreng. Nas'aluka ridaka wal jannah. Es buah. Wa na'ud. Datang tangannya. Di belakang kamu. Bapak dulu anak durhaka ini. Nah, suami istri masih bolak-balik tuh. Bawa sayur, bawa ikan, beduk, tun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya bismillahirrahmanirrahim. Terlalu asin. Habis juga tuh. Istrinya begitu mau masuk mulutnya, anaknya yang bungsu nangis. Tidak jadi masuk mulutnya. Enak mama. Selesai makan. Suami minum menuju ke masjid. Istri tidak. Merapikan meja, bersihkan, rapikan, bawa ke dapur. Istri mau juga salat berjamaah, mau dapat pahala jamaah. Rapi dapurnya, dia simpan aja dulu piringnya, lari dia ke masjid. Tidak sempat mandi, dia keteknya aja dia basah. Ya kan? Mau juga dapat pahala jamaah. Karena buru-buru, lari. Begitu dia ke masjid, lupa bawa kudung, pulang lagi. Iya ibu ya. Sampai di masjid, sudah rakaat ketiga. Poso. Ya, sudah selesai sholat. Suami berdoa, istri berdoa. Pulang bareng-bareng. Sudah. Sampai di rumah, suami nonton lagi. Berita politik 3 periode. Ya kan? Minyak goreng hilang. Wah, istri baru makan sisa-sisa makanan yang tadi dia tuntaskan. Sudah itu cuci piring. Mandi, siap-siap pergi berjamaah tarawih. Sama lagi suaminya ke masjid bareng-bareng tarawih. Sampai di masjid, sholat isya bareng-bareng. Selesai ada ceramah. Suami dengar ceramah, saya sudah hafal ceramah. Keluar dia dari masjid sambil dengar di speaker atau menara, merokok. Menghayal. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa jadi kombes. Enggak, menghayal sambil merokok. Istri di dalam dengar ceramah, tadarus. Sambil tadarus, dia celah itu Ustaz.
Saya sudah tahu itu apa yang dijelaskan. Enggak serasi. Bajunya kayak umbul-umbul. Itu iya tuh Ibu. Sudah pulang. Tarawih sama-sama, witir sama-sama. Sampai di rumah, selesai tarawih, nah suami nonton lagi berita. Istri tidak. Apa dilakukan istrinya? Cuci piring. Dibersihkan semua, lalu sudah itu dia persiapkan lagi untuk sahur. Suami jam 2 masih ngorok. Istri sudah bangun, masak. Setengah mati lagi. Sambil ngantuk juga kasihan. Iya toh? Sambil masak, ibu saya susah lihat. Sambil masak, dia sholat tahajud dekat dapur. Allahu Akbar. Sudah itu dia berdoa. Siapa dia doakan? Bukan dirinya. Ya Allah perbaiki akhlak suamiku. Ya Allah perbaiki pekerjaan suamiku. Ya Allah berikan kesetiaan suamiku. Dia tidak doakan dirinya. Sudah itu bangun suaminya dikasih makan. Bang. Sudah mau sahur bang. Sudah mau imsak bangun. Sebentar. Dia pikir lagi kesian. Karena dia bilang takut suaminya ngamuk. Begitu sudah dekat azan dia bilang, bang. Terlambat kau kasih bangun saya. Akhirnya suaminya buru-buru makan. Sambal dia kira sayur. Oh kepedisan lagi. Bodoh memang kamu ini. Kenapa di sini? Padahal dia yang goblok. Sudah masuk waktu subuh, bareng-bareng lagi, pergi sholat subuh, dengar ceramah sambil tadarus, pulang, sama-sama lagi paginya pergi kerja. Apa tidak lebih banyak pahala perempuan, Bu? Cuma kata Nabi sayang, pahalanya itu habis. Kenapa? Gosip. Maka Ibu, sayangi pahala Ibu, jangan layani orang yang ngajak gosip. Biasa kan kalau kita kumpul begini, mau menyenangkan hati pimpinan istrinya, biar kita tidak tahu, sok tahu juga. Oh iya Bu, memang begitu itu Bu. Padahal tidak tahu itu. Tidak sadar habis amalmu Bu. Maka bagaimana sikapnya? Ada yang di asrama tinggal? Nah biasanya di asrama itu. Ada tamunya, buka gorden, Nah pergi tuh. Sambil beli sayur. Bang, sayur aja mau dibeli, 30 menit diskusi di penjual sayur. Ibu ketawa karena begitu kan? Nah, maka kalau ada yang coba datang, ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Demi Allah, orang yang suka gosip, hancur amalnya, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. 1. Berhenti gosip. Kalau laki-laki mana ada tukang gosip. Kalau kita kumpul laki-laki di warung kopi, apa paling dicerita? Anak saya rewel betul itu yang pertama. Belum sudah dibelikan motor, minta lagi dibelikan laptop. Itu anak saya yang bungsu, beleng-beleng dia. Lain dijelaskan, lain dia mengerti. Paling kita cerita itu. Rumah saya atapnya rusak lagi. Mana ada bapak-bapak cerita, berapa harga lipstiknya istrimu? Tidak ada. Pasti kelainan jenis kelamin itu. Ya, 1. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh. Yang Allah larang, terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? 1, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Itu hancur amal orang begitu. Ibu Kapolda ada di sini. Ibu Kapolda punya ajudan kan? Punya. Kalau Ibu Kapolda panggil ajudan, itu ajudannya Ibu, biar lagi duduk langsung lompat. Siap Ibu. Biar lagi buka. Siap Ibu. Ibu Eli pernah enggak panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Bu. Wah, dimutasi kau. Pergi ke sana. Mutasi itu yang enggak ada sinyal di situ. Iya toh? Iya. Ajudan. Ibu enggak lihat saya sibuk. Wah. Padahal Ibu Kapolda nih ada mutasinya. Ada pensiunnya. Takut betul kita sama Ibu Kapolda. Lalu kenapa Allah yang memberikan jodoh, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak, yang memberikan ajal kita,
Dipanggil, hayya 'alas shalah. Tunggu. Sudah, itu nganggap enteng ibadah. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Dia sholat asar, betul sholat asar, tapi sudah dekat maghrib. Dia sholat, betul nganggap enteng ibadah. Sholatnya apa? Sekedarnya saja. Kudungnya aja sejak itu yang kudung hadiah pernikahannya sampai sekarang belum pernah dia ganti-ganti. Coklat bukan, hitam bukan, putih juga bukan, krem juga bukan. Ada kan yang begitu tuh? Giliran mau ketemu sama Ibu Kapolda, kalau perlu pakai pinjam baju. Nyicil. Giliran mau ketemu Allah, pakai baju sekadarnya. Malah ada yang tanya sama saya, Ibu Kapolda, Ustadz boleh enggak saya sholat tidak pakai BH? Kenapa Ibu? Dia bilang, panas Ustadz. Aduh, gerah. Boleh. Tapi ibu-ibu mau ketemu Pak Kapolda, tidak pakai itu, boleh enggak? Mohon maaf Jenderal. Oh, ditempelin kau sama Ibu Weli. Jelas. Nganggap enteng ibadah. Itu cinta dunia. Yang kedua, karakter cinta dunia. Takut dibilang tua. Begitu mulai ada uban. Sudah tua saya. Memang kenapa kalau tua? Masa ibu usianya 50 tahun mukanya TK? Itu kelainan itu. Yang ketawa saya serius ini Bu. Begitu keriput, aduh, di mana ya ada dokter kecantikan? Ingat Bu, sekarang ibu-ibu insya Allah tidak candu narkoba, tidak akan candu narkoba. Saya khawatir ibu candu kecantikan di salon. Biar gunting kuku ke salon juga. Saya lagi lewat di Makassar, saya lihat ada gambar kuku. Saya tanya kemanakanku, apa maksudnya ini? Anu ini Om, salon gunting kuku. Maksudnya apa? Ya orang datang gunting kukunya di sini. Apa? Mahal itu, 25.000 satu jari. Jadi kalau 10 jari 250.000 hanya gunting kuku. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ya Bu. Itu disebut cinta dunia. Takut betul dibilang tua. Saya heran lihat ibu-ibu. Sedekahnya 10.000. Paling banyak 100.000. Tapi kalau mandi aja 3 sabunnya. Lain sabun mukanya. Lain juga itu sabun keteknya. Lain juga sabun itunya. La haula wala. Iya Ibu. Iya. Baru diajari tuh. Ibu kalau pakai sabun jangan gini ya. Dorong ke atas. Beleng-beleng. Saya Ibu, sabunnya aja 3 jenisnya. Apa enggak lebih baik pembeli sabun itu Ibu kirim untuk kuburnya Ibu? Saya sabun colek. Selesai. Malah biasa saya, sabun mandi saya pakai sikat gigi. Begitu sikat gigi, siapa yang sudah cebok? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, 3 ciri-ciri cinta dunia. Menghalalkan segala cara cari dunia lalu bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Ibu-ibu. Bu. Ada orang sekali makan bayar 2 juta. Allah larang, tidak, rezekimu. Tapi malu dong kalau celengan tiap bulan tidak pernah ibu isi. Ibu-ibu nih yang banyak cincin berliannya. Tuh. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu? Anak? Bukan. Istri kedua. Iyalah pasti kawin lagi suamimu. Dia menangis waktu ibu meninggal. Dalam hatinya yang mana penggantinya dia. Saya tanya ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Andai saja Bapak tiba-tiba ketahuan sama istri
sudah kawin lagi. Dan istri tiba-tiba sakit keras. Bapak kira-kira doakan mana? Nggak, doakan si istri itu mati aja. Bu, ini kalau ibu meninggal, demi Allah cincin berlian ibu bukan ibu pakai. Siapa? Istri kedua pasti kawin lagi. Didengar ceramah saya istriku ini. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau Ustadz saya meninggal duluan, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Ku peluk dia baru ku cium. Dengar sayangku, jangankan kau mati, kau hidup saja saya selalu berpikiran mau kawin lagi. Maka ibu, termasuk yang menghancurkan amal ibu itu bakil, pelit. Ibu-ibu saya tanya nih bu, senang istri Kapolda yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit toh. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya Pak toh? Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Bu, termasuk cinta dunia, hubbud dunia, pelit. Ibu ini contoh. Saya dengar-dengar suamimu mulai ini. Maka ibu lebih baik minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong di Facebook. Berdoa di Facebook, ya Allah, lindungilah suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca Facebook. Jadi gimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat hajat. Sudah sholat hajat, minta tolong kepada Allah. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus bahasa Arab ibu. Boleh bahasa Sunda. Boleh bahasa Jawa. Boleh bahasa Inggris kalau ibu paham. Sholli sunnatal hajjati raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, tidak tahu juga bahasa Indonesia Ustaz. Susah, otak saya ini susah menghafal. Banyak cicilan jadi ribet saya punya otak. Ibu ambil garis pintas, gimana caranya? Ibu cukup berdiri menghadap kiblat. Baru, ya Allah, sholat hajat ya Allah. Boleh begitu bu, boleh. Benar, boleh. Saya ini dokter bidang tahu agama bu, jadi boleh itu, tidak ada larangan. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah selesai, ibu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulailah ibu berdoa. Ya Allah. Malaikat kata, oh suaminya selingkuh ini. Allah tahu, tidak mesti diucapkan bu. Cuma sayang 1000 sayang, ibu sekarang lebih rajin berdoa di status daripada di atas sajadah. Ya Allah, lindungi suamiku. Tidak mungkin saya bisa melindunginya. Ya Allah, Engkau maha menjaga. Jaga dan pelihara suami saya. Pelihara dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya. Sengsara hatinya kalau dia tidak menatap wajahku dalam 24 jam. Ya Allah, supaya doaku ini cepat kabul. Engkau pelihara suami saya. Ini ada duit saya 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu suamiku terhindar dari wanita jahat dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak bala itu sedekah bu. Ya, daripada ibu datang menangis sama ibu Kapolda. Dalam hatinya ibu, kau rasa kan? Ibu jangan curhat sama manusia. Tidak ada gunanya. Curhat kepada Allah. Sudah itu lengkapi dengan sedekah. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu ilmu sedekah. Dia bangun juga sholat tengah malam. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya Allah. Ngamuk saja kerjanya. Pulang periksa terus HP. Kala-kala. Ya Allah, kala-kala pengawasannya propose.
Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini saya terhindar dari maksiat. Istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Maka ibu bersedekah. Kalau ada dalam jiwa ibu tidak bisa tenang padahal rumah mewah. Kalau ada dalam jiwa ibu tidak bisa bahagia padahal semua kualitas dunia kita miliki. Kok tidak bisa bahagia? Karena ibu pelit. Sedekah. Salah satu orang yang hancur amal-amalnya pelit, bakil, yang alam Al-Quran disebut at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, menghalalkan segala cara, lalu bakil. Pak, bapak-bapak polisi, jangan menghina baju coklat bapak dengan minta-minta uang di jalan. Bapak bilang sama orang yang mau sogok, saya miskin dari kamu. Kau lebih banyak duitmu. Tapi jangan coba-coba kau singgung harga diriku. Kau tidak bisa beli saya. Kau tidak bisa beli ini bajuku. Ini baju saya. Berjuta-juta harapan orang saya sisihkan untuk dapat baju saya ini. Waktu tes dulu banyak yang saya sisihkan untuk dapat baju coklat ini. Jangan kau hina saya penjara kamu. Itu baru jadi polisi yang bagus. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana sil? Setingkah. Saya tilang kau. Kenapa bapak tilang saya semua lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan jadi polisi begitu pak. Ya, Pak polis, mohon maaf. Bapak Ir, boleh tidak pakai baju seperti saya? Boleh. Bapak-bapak polisi boleh tidak pakai peci seperti saya? Oh, kalau bapak polisi pakai baju seragam gini, peci masuk ke dalam masjid pakai serban, orang makin hormat. Bahkan dia video. Polisi presisi. Iya toh? Iya. Tapi bisa ndak Dasat Latif pakai bajunya bapak? Kalau bapak, saya pakai bajunya bapak, keluar pak langsung saya ditangkap. Polisi gadungan. Itulah nikmatnya bapak. Coba kalau bapak di jalan raya, ada ndak yang mampu salib bapak? Takut semua pak, ditunggui bapak lewat baru jalan. Itu namanya nikmat sosial. Maka jangan minta-minta di jalan pak. Jangan atur-atur pasal. Berat ini pak, berat ini pelanggaranmu. Waduh, di atas 10 tahun ini. Tapi kan pak, bisa diatur. Tenang aja, bisa diatur. Jangan. Itu yang disebut cinta dunia, menghalalkan segala cara. Bapak mau sekolah, ndak usah deh cari muka sama pimpinan. Capek cari muka sama pimpinan kita pak. Cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajat bapak, tidak ada artinya kekuatan manusia. Gimana caranya? Ya dekati Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Dunia ini sementara. Bapak ini nih di depan saya yang kombes-kombes AKBP mau kemana? Pasti pensiun. Kapolda pasti pensiun. Mana ada yang bisa lawan pensiun? Tidak ada pak. Begitu pensiun, bapak masih mau pakai baju kombes, pakai tongkat keluar. Dibilang orang sudah gila kasihan itu. Ya, maka, ya, nah. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Satu yang menghancurkan al-istighalu bi uyubil khalqi. 2, hubbud dunia. 3, kaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Dinasehatin apa dia bilang? Gue, lu. Ada apa dengan kamu? Saya masuk neraka urusan gue. Itu keras hati itu. Padahal orang yang baik hatinya, bagus imannya, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum iman, ila akhir ayat. Tanda orang beriman itu kata Allah, kalau dia dengar namanya Allah disebut, bergetar hatinya. Kalau dia dinasihati, bertambah imannya. Itu kalau bapak selesai dengar ceramah, benar dia bilang ustadz ini. Betul sekali itu. Sudah, saya akan memperbaiki diri. Itu baik, imannya bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, dia datang ke Ibu Kapolda, Ibu Ketua Bayangkari. Bu, siapa yang undang itu ustadz tadi? Itu Dirlantas, istrinya yang undang itu. Jangan lagi undang deh, tidak enak. Kenapa? Masa 6 dia bahas kita semua dia kena. Semua nunjuk ke kita, tidak enak itu ceramahnya.
Ini yang disebut qaswatul qalbi. Bu, punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Punya. Itu handphone kalau Ibu Kapolda pakai terus handphonenya kenapa, Bu? Lowbat. Kalau lowbat Ibu apain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? HP-nya Bu Kapolda mahal. Tapi kalau sudah habis baterainya bisa dipakai? Enggak. Pulsanya unlimited, enggak batasnya, tapi sudah habis HP-nya, sudah habis baterainya bisa dipakai? Enggak. Ceramah dengan hati itulah handphone dengan casnya. Kalau cas handphone lowbat 1 jam full HP baru. Cas 1 jam masih lowbat, cas 2 jam masih lowbat, cas sampai pagi bangun masih lowbat. Berarti sudah rusak HP-mu. Dengar ceramah 1 jam ada perubahan, iman masih baik. Tapi kalau sudah dengar ceramah tidak ada perubahan, malah hanya datang pengajian cari muka sama Ibu Kapolda, HP-mu rusak. Kalau HP rusak masih bisa dibawa di klinik servis HP. Tapi kalau hati rusak susah ngobatinya. Itulah yang disebut penghancur amal. Qaswatul qalbi, keras hati. Jadi kalau ibu dengar ceramah lembut hatinya, gampang nerima nasihat, ibu beriman. Tapi kalau dia bilang enak aja nih ngomong apa, sudah keras hati. Tidak ada guna. Yang keempat, menghancur amal kita. Qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong. Ibu-ibu Bayangkari mamer-mamer kekayaan di depan orang miskin. Saya ingat itu pernah kan ada instruksinya Kapolri. Istri-istri Bayangkari tidak boleh pamer-pamer di medsos. Malu dong. Pakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Malu dong kalau suami kita ke Polres masuk ke bandara seolah-olah dia kuasai semua itu ruang VIP. Ada kan istri begitu. Malu dong. Sudah istri muslimah, sudah haji tapi bajunya masih sempit-sempit. Malu dong jadi polisi tapi minta-minta uang di jalan. Malu dong sudah kasih uang negara tapi kita masih suka mempermainkan hukum. Malu. Orang yang tidak punya rasa malu hancur amalnya. Ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu? Itu kambing ibu. Kalau dia nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan bareng-bareng. Tapi kalau ada manusia, tidak ada malunya, mau diapa ibu? Jual? Siapa mau beli? Potong? Siapa mau makan? Itulah yang disebut mereka lebih hina dari binatang, orang tidak punya rasa malu. Malu dong, sudah dikasih tunjangan, sudah dikasih derajat sebagai istri polisi, tapi kasar ngomong. Jadilah teladan. Kan polisi itu pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Maka ibu harus contoh itu. Di komplek ibu menjadi pengayom. Di masyarakat ibu jadi pengayom. Ibu punya banyak harta. Itu halal. Tapi kita enggak enak deh pamer-pamer. Suami saya kan pejabat publik. Nanti difitnah lagi. Tahan. Nanti pensiun baru ibu pakai. Itulah orang itu yang disebut punya rasa malu. Dan kalau orang tidak punya rasa malu, kata Al-Quran, mereka lebih hina dari binatang. Termasuk diantaranya variabel orang tidak punya rasa malu yang pergi olahraga mempertontonkan aurat. Sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah mulai sadar olahraga, naik sepeda. Boleh ibu naik sepeda, tapi jangan sempit-sempit bajunya ibu. Sempit. Ya kalau masih ceking masih bagus. Tapi waduh. Dan ada memang perempuan makin seksi fisiknya makin dia suka pamer. Jangan. Kalian siksa kami ini laki-laki. Dia bilang mahasiswaku, ya kenapa kau lihat? Ya pasti dilihatlah. Kau sembunyi aja kita cari. Barang bagus. Ya bu. Bu. Kalau sudah menjadi anggota Bayangkari, pakailah busana muslimah. Alhamdulillah kemajuan ceramah di Indonesia. Kalau ada 10 perempuan, sepertinya 10 itu pakai busana muslimah. Tinggal ibu kalau pakai jilbab jangan sempit-sempit. Jangan pakai warna seperti warna kulit. Karena orang mengasosiasikan seolah-olah melihat kulitnya langsung ibu. Ya,
Nah, yang kelima yang akan menghancurkan amal ibadah kita, ya. Kita ulang ibu-ibu supaya tidak lupa. 1, gosip. 2, cinta dunia. 3, kurang rasa malu. 4, kurang rasa malu, keras hati. Yang kelima, tulul amal. Apa itu? Malas. Jadi istri jangan pemalas, Bu. Sekarang banyak istri pemalas. Dosa tidak selama suami ikhlas. Mana istri pemalas? Semuanya beli online. Kalau sudah mau buka, dia telepon itu suaminya, bang mau makan apa? Senanglah kita. Istri saya masak-masak. Ternyata, lain mereknya, sayur lain mereknya, food. Dosa tidak. Tapi kalau ibu tidak keringat, ibu tidak masak, ibu tidak angkat air, apa pahalanya ibu? Bukankah ke pasar berpahala? Langkah-langkah kakinya pahala, keringatnya pahala, nyobek-nyobeknya pahala, merebusnya pahala, mengangkatnya pahala, kena lagi minyak pahala, semua pahala. Sehingga ibu Ramadan mengumpul pahala sebanyak-banyaknya. Dan yang keenam, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, kata Nabi, wadzalimun la yantaqi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Dosa, dan dia tidak mau berhenti. Amal dia lakukan, dosa dia tekuni. Itu yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 sifat penghancur amal kebaikan. Mudah-mudahan kita terhindar. Kalau ada di antara kita, 6 di bahan Ustadz Dasat, kayaknya saya ada 3 deh di situ. Saya kayaknya lebih. Maksudnya itu 6, saya masih ada lebihnya 2 lebih jelek. Kalau begitu, Allah tersenyum kepada kita lalu berfirman, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa ibu. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar. Maka yang baik, akui kesalahan, sadari kehilapan, lalu bertobat kepada Allah, ganti kebaikan, jangan diulang. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Terakhir, puasa kita, Ramadan kita ditutup dengan zakat fitrah. Bu, jangan keliru ya. Zakat fitrah jangan hitung beras murah. Zakat fitrah bapak-bapak, makanan harian kita. Sebagai irwasum misalnya, tentu makannya beras kepala, elit. Jangan sampai bayar zakatnya beras bulog, itu salah. Kalau misalnya hitungan pemerintah, satu kepala misalnya 40 juta, 40 ribu, lebihkan menjadi 50 ribu. Kalau lebihnya menjadi sedekah. Kalau kurang, zakat fitrahnya tidak sah. Tidak sah zakat fitrahnya, berarti semua amal-amalnya menjadi hampa. Karena penutup penyempurna dari semua ibadah Ramadan kita adalah zakat fitrah. Lain lagi zakat harta. Buka Polda punya cincin, Bapak Ir punya cincin, harganya lebih dari 85 juta, dan itu sudah dipakai lebih 1 tahun, maka ibu keluarkan 2,5%. 2,5% aja Pak, tidak cukup 3. Ya, jadi ibu-ibu ini yang punya emas berlian, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, lebih 85 juta, dan ibu punyai itu lebih 1 tahun sudah, maka ibu keluarkan tahun ini 2,5%. Kalau ibu tidak keluarkan, maka seluruh hartanya bapak yang diperoleh secara halal menjadi haram karena dikotori oleh zakat yang ibu tidak bayar. Saya kasih contoh. Air putih. Air putih halal atau haram? Halal atau haram? Nah, halal bu ya. Itulah gajinya ibu. Itulah gajinya bapak sebagai aparat. Betul-betul halal. Dia tidak menghalalkan segala cara. Gajinya betul-betul halal. Itulah air putih. Tapi karena ibu tidak keluarkan zakatnya, ibaratnya ibu celupkan tangannya di kloset. Tidak ada lagi kuning-kuningnya, sudah lari itu kuningnya. Tinggal air putihnya. Celupkan masuk, lalu ibu ambil 1 tetes, masukkan ke dalam air yang putih jernih tadi. 1 tetes saja, tidak usah bertetes. Ibu masih mau minum tadi? Tidak. Kenapa? Karena setetes itu telah merusak dan menajisi 1 gelas. Begitulah harta yang halal kita cara perolehnya, tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya menjadi kotor semua harta kita. Maka keluarkan zakatnya. Insya Allah Allah ganti dengan cara yang kita tidak sangka-sangka dan nilai jumlahnya lebih banyak 700 kali lipat dari yang telah kita keluarkan.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.